Ini dia boleh ajar, boleh ceramah, itu belum tentu tidak boleh di provinsi lain. Misalnya dia boleh di provinsi Riau, di Sumber tidak boleh dia. Kecuali dia mendapat izin dari Jabatan Agama Islam di Sumatera Barat pula, baru boleh. Kita mau ke pelosok manapun bebas, tidak ada yang malah gini. Dari TV, tidak boleh. Bahkan di Selangor dicabut izin dia ceramah, tidak boleh ceramah sama sekali lagi. Kalau cok tuh di TV itu nggak jelas, jangan. Makin. Kalau kita yang pakar-pakar tak masuk ke TV itu, coba perhatikan. Yang hebat-hebat kan itu, tidak ada yang masuk ke TV itu. Tapi kalau yang sudah agak melenceng-melenceng nanti dikit itu masuk itu. Yang agak lima, kemudian Gus Dur kita tambah satu lagi. Nanti muncul lagi nambah. Kalau sempat 10 dah agama diakui di negeri kita ini. Sampai betul presiden masih salah. Habis 5 menit untuk salam tolong. Ya. Itu bebas. Maka kita tidak perlu hijrah. Hijrah kita apa? Hijrah ma'nawiyah. Seperti yang Nabi sebut dalam hadis, wal muhajiru man hajara mimma Allah anhu. Hijrah kita saat ini cukup tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Itu saja. Tidak perlu tinggalkan tempat kita ini, tidak perlu tinggalkan rumah kita, tidak perlu tinggalkan negeri kita lagi. Karena negeri kita sudah aman, damai, tenang untuk mengamankan Islam, menjalankan Islam kondusif. Tidak perlu pindah lagi. Ya. Yang perlu kita pindah itu tinggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Ya. 7 ekor sapi yang gemuk, kemudian ada 7 tangkai gandum yang kering dan ada 7 tangkai gandum yang hijau. Raja kemudian mengumpulkan orang-orang dia, penyihir-penyihir dia, dukun-dukun dia. Itu hanya adwas wahlam, itu hanya mimpi yang kacau balau saat itu. Tidak ada artinya, dan kami tidak menjelaskan maksud mimpi yang seperti itu. Tapi raja tidak puas hati. Kemudian sampailah kepada seorang pemuda yang dulu tinggal bersama-sama di dalam penjara bersama Nabi Yusuf, yang sudah dibebaskan, yang kita sudah bahas sebelum ini. Kemudian dia kembali bekerja di istana raja. Sampailah kepada dia berita bahwa raja bermimpi. Kembalilah dia ingat Nabi Yusuf. Dulu saya bermimpi saat di penjara. Yusuf itu menjelaskan maksud mimpi saya dan maksud mimpi itu benar. Maka datanglah dia menemui raja. Dia mengatakan, izinkan saya untuk pergi menemui seseorang di dalam penjara karena dia pasti bisa menjelaskan maksud mimpi. Jadi pengalaman dan dia ingat kembali Nabi Yusuf. Baik, kita sambung ayat 46 ya. Itu sudah kita bahas dulu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi 7 baqaratin simanin ya'kuluhunna 7 'ijaf. يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Datanglah pemuda tadi yang dulu tinggal di dalam penjara bersama Nabi Yusuf, kemudian dia bebas sesuai dengan penafsiran Nabi Yusuf terhadap mimpi dia. Kemudian kembali bekerja di istana raja karena dia mendengar mimpi raja itu dan sudah diizinkan untuk menemui Yusuf, maka datanglah dia menemui Yusuf ke dalam penjara. Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat benar. Kenapa dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayyuhas siddiq? Ya, as-siddiq itu artinya orang yang banyak melakukan hal yang benar berdasarkan ucapan dan perbuatan. Kenapa dia memanggil Nabi Yusuf dengan ayyuhas siddiq, wahai orang yang benar? Karena dia sudah merasakan kebenaran apa yang disebut Nabi Yusuf, ya, tentang maksud mimpinya. Orang yang selalu berkata benar, melihat di sisi Allah dia akan diberi title gelar dengan as-siddiq. Berbohong, banyak berbohong, maka dia akan diberi gelar di sisi Allah Ta'ala sebagai al-kadzdzab, pendusta. Lalu berkata benar, jujur, ya. Bersidq, hendaklah kalian bersifat jujur, berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena kata-kata yang benar yang diucapkan itu membawa kepada kebaikan. Jadi ternyata apa yang kita ucapkan itu ada pengaruh kepada amal kita, ada pengaruh kepada perbuatan kita. Kalau kita berkata benar, berkata jujur, maka amal kita akan baik. Nah, kalau sudah baik, wa innal birra yahdi ilal jannah,
maka itu pula akan membawa kita ke surga. Kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kita ke dalam surga Allah. Maka kata-kata yang benar dan jujur akan sampai akhirnya kita ke dalam surga Allah. Afdina itu berilah fatwa kepada kami. Pendapat ekor sapi yang gemuk, yang kuluhunna sab'un ijab, yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Arji'u ilan nas, mudah-mudahan nanti saat aku kembali kepada mereka, dia kembali ke istana, la'annahum ya'lamun, mudah-mudahan mereka mengetahui apa maksud mimpi raja ini. Karena mimpi raja ini telah menggemparkan istana. Ayat 47 ya, sehingga ayat 49 itu penjelasan apa maksud mimpi raja tadi. Ini nanti kita ambil. Tazra'una sab'a sinina, qala tazra'una sab'a sinina da'aba, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Nabi Yusuf, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Dan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Mimpi raja itu sebagaimana maksud 7 ekor sapi yang gemuk itu adalah akan datang 7 tahun yang subur. Mereka akan menghadapi 7 tahun yang subur. Setelah itu ada tadi 7 sapi yang kurus. 7 sapi yang kurus itu adalah isyarat akan datang setelah 7 tahun pertama akan datang 7 tahun yang sangat sulit, panjang. Zaman dulu kan industri sektor pertanian dan peternakan. Tapi zaman dulu masa itu industri belum ada, mesin belum ada, teknologi belum ada. Maka orang bertumbuh ke pertanian dan peternakan. Itulah sumber kehidupan orang masa itu. Maka akan datang kemudian 7 sapi yang kurus itu dimaksudkan 7 tahun yang sulit, susah. Pada 7 tahun pertama yang subur itu isyarat dari 7 ekor sapi yang gemuk tadi, genjotlah menanam sapi. Menanam fata hasadtum, apa yang kamu tuai hasil dari situ, fadaruhu fi sumbuli, biarkanlah berada di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Zaman dulu penyimpanan untuk mengawetkan makanan itu belum ada. Jadi 7 tahun pertama itu, 7 tahun itu, kata Nabi Yusuf, akan datang 7 tahun yang sulit. Setelah berlalu 7 tahun pertama akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Hasil pertanian tidak ada. Itulah nanti setelah ini akan dijelaskan bagaimana penduduk sekitar Mesir itu datang ke Mesir minta bantuan. Berdasarkan isyarat mimpi dari raja ini, Nabi Yusuf sukses menyelamatkan ekonomi Mesir. Karena ini sudah tahu ini 7 tahun akan datang krisis ini. Maka di 7 tahun pertama digenjot, disiapkan ada, ya. Mereka hanya memakan apa yang mereka simpan sebelum hasil di 7 tahun pertama. Apa pengajarannya? Saat kita mendapatkan penghasilan yang lumayan, jangan habiskan dulu. Kita tidak pernah tahu, bisa saja tahun-tahun yang sulit itu akan datang. Pendapatannya kepada orang yang menyimpan harta, sehingga kan dikatakan nanti harta yang dia simpan itu dipanaskan di dalam api neraka, kemudian digosokkan ke dia, sambil dikatakan ada makanan sedunia anfusikum, inilah beliau kamu simpan untuk kamu. Simpan harta, dia simpan, tapi tidak mau menunaikan hak harta tersebut. Kita tunaikan, zakatnya kita keluarkan, kita berinfak, kita simpan, tidak apa-apa. Adalah harta bisa ya tanpa pensiunan. Kalau bapak ibu yang PNS menyimpanlah, buatkan di aset, jangan jadi kotoran juga. Turun pendapatan udah kacau lagi. Ini kejadian di kampung saya.
Itu ada satu masa dulu orang mendapat emas itu gila-gila. Jadi tambang ilegal. Ya, menurut pemerintah ilegal, menurut mereka tidak. Kenapa? Tanah saya legal ini. Orang luar biasa. Itu yang per hari ada tuh yang bergaji kadang 10 juta, 15 juta. Saya sudah selalu bilang, telepon saja kan. Habis lokasi ini, habis ini, tidak ada ini. Pandai menyimpan. Tidak ada pendapatan lagi. Kenapa? Tidak pandai menyimpan. Justru nyimpan dulu baru keluarkan itu yang baik. Ini bukan apa-apa, ini sekedar tahan bismillah. Saya dulu S1, itu saya biaya sendiri. Saya S1 sampai S3 tidak pernah dibiayai orang tua saya biaya sendiri. Saya S1 7 semester, saya alhamdulillah lulusan tercepat. Tapi habis saya S1, itu saya punya tabungan untuk masuk langsung S2. Kenapa? Selama saya S1 itu saya genjot nabung. Saya dapat duit nabung. Ya walaupun tidak banyak mungkin bagi orang, tapi untuk ukuran anak S1 masa itu sudah lumayan. Saya punya simpanan, kacau. Kalau tak punya simpanan, apa solusinya lagi? Datanglah ke bawah ketiak orang tua atau mertua. Kalau sudah di bawah ketiak orang tua sama mertua, siap-siap aja. Kita selalu prepare buat nyimpan. Alhamdulillah, tidak kerepotan. Karena di 7 tahun pertama itu digenjot habis-habisan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Diarahkan pertanian luar biasa saat itu, subur ditanam sebanyak-banyaknya, hasil disimpan sebanyak-banyaknya. Cuma di mata kulit, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi saya ingat, karena besar kemungkinan akan ada tahun-tahun sulit yang akan kita hadapi. Mungkin keperluan yang meningkat dan lain sebagainya. Maka saat pendapatan kita lumayan, menyimpan. Tunaikan hak harta yang kita simpan. Bayarkan zakatnya, beri infak, beri wakaf. Nah, kamu takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan keturunan yang lemah, termasuk lemah dari sisi ekonomi. Bapak ibunya meninggal, apa yang dia tinggalkan? Tak ada minus, baru tanggal dia tinggal. Mana peningan? Baru ibunya meninggal, bukan jadi dapat harta pusaka, harta warisan. Yang ada bayar hutang orang tua. Masih yang tidak lemah, termasuk tidak lemah dari sisi Ekonomi. Hatam sekali sebulan. Al-Falah. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر.